Nah, termasuk di bagian audiensnya. Kita perlu kulik gitu di bagian audiensnya. Nah, makanya saya di sini pengen Anda memahami bahwa ada beberapa pilihan audiens yang bisa Anda gunakan ketika beriklan di Facebook. Sebenarnya secara garis besar, audiens ini cuma dibagi menjadi dua, yaitu broad audience dan juga core audience. Nah, apa bedanya? Broad audience ya. Broad audience ini di mana Anda mulai menargetkan orang-orang berdasarkan interest, seperti yang kita lakukan tadi ya ketika kita membuat campaign. Nah, itu kan kita pilihnya based on interest. Ya, itu namanya broad audience. Jadi contohnya kita menargetkan orang-orang yang suka pantai, beach gitu ya, bubble tea, habis itu travel, online shopping. Nah, ini adalah broad audience kita sebutnya. Jadi interest based ini kita sebut sebagai broad audience, seperti yang saya kasih lihat di contoh ini. Kemudian biasanya banyak yang nanya gitu ya. Nah, kalau dalam mengisi interest ini lebih baik satu atau banyak gitu ya. Nah, kalau buat saya pribadi sebenarnya nggak ada hubungan gitu ya antara kita satu atau banyak, karena saya juga pernah bikin satu doang dan oke, dan banyak juga oke, selama kita sama-sama beauty, sama-sama satu interest gitu ya, sebenarnya nggak masalah. It's okay untuk pilih 1 atau 5, itu nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa kita pisahin, ini adalah grup targeting yang kita pengen targeting adalah ya beauty gitu. Jadi seperti itu. Apa indikator untuk menentukan interest ini bagus atau enggak gitu ya? Biasanya ya lagi-lagi ada pembelian atau enggak. Kalau di interest beauty tidak ada pembelian, misalkan di beauty nggak ada pembelian, padahal kita jual skincare, tapi ternyata yang ada di pembelian adalah di industri money. Jadi ternyata orang-orang yang nyari duit ini lebih nyari skincare gitu dibanding orang-orang yang nyari skincare itu sendiri. Atau bisa jadi iklan kita tenggelam karena di targeting beauty ini udah terlalu rame pemainnya, sedangkan di yang money belum terlalu rame sehingga iklan kita bisa stand out. Jadi kuncinya adalah yang pasti testing gitu ya. Indikatornya seperti itu ya, terjadi pembelian. Yang kedua adalah core audience. Nah, core audience ini adalah kita ngambil targeting itu bukan dari sesuai dengan interest atau demografik seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengambil audience dari flow websitenya atau custom audience. Maksudnya apa? Biasanya core audience atau custom audience ini diambil dari orang-orang yang sudah pernah visit Instagramnya kita, orang-orang yang sudah pernah nonton videonya kita, orang-orang yang sudah pernah lihat ads-nya kita, orang-orang yang sudah pernah klik tombol dari website kita, atau orang-orang yang bahkan sudah pernah beli produk kita. Flow website itu seperti itu. Jadi dari orang yang pernah ngeliat iklan sampai dengan orang yang sudah pernah klik tombol-tombol di website kita, itu namanya core audience semua. Cara untuk membuat core audience adalah seperti ini. Yang pertama, kita masuk ke dashboard dan kita klik garis 3 di sini, all tools pilih, dan pilih bagian audience. Nah, di sini kalau Anda belum pernah membuat audience seperti yang saya lakukan di ad account ini, kita diminta untuk entah itu create custom audience atau lookalike atau save audience. Kita pilih yang paling atas, create custom audience. Nah, di sini kita disuguhkan oleh beberapa pilihan gitu ya, mulai dari website kita atau Instagramnya kita atau dari video kita. Nah, kalau kita belum pernah ngiklan dan belum ada website, pakailah Instagram account. Tapi kalau kita sudah pernah beriklan gitu ya, masuk ke landing page, pakainya website. Nah, saya akan kasih contoh, kita mulai masuk dari Instagram account-nya kita. Nah, di sini, kalau kita sudah connect dengan Instagram-nya kita bisa pilih aja Instagram yang kita sudah connect dengan page-nya kita. Nah, kemudian, di sini kita bisa pilih gitu ya. Nah, orang-orang yang save postingan kita, atau orang-orang yang pernah DM-an sama kita, atau orang-orang yang cuma visit doang, atau semuanya, gabungan dari semuanya. Nah, kita bisa pilih aja yang gabungan dari semuanya. Nah, audience retention ini adalah berapa hari ke belakang, katakanlah 30 hari ke belakang. Sehingga saya bisa kasih nama di sini, core audience-nya saya adalah IG visit 30D. Nah, ini saya bisa kasih pilih dan kita bisa create audience di sini. Kemudian katakanlah gitu ya, saya juga sudah pernah beriklan lewat website. Kemudian saya juga akan membuat yang kedua, core audience berdasarkan website. Jadi kita bisa pilih website di sini. Kemudian kita klik next. Kemudian kita bisa pilih all website visitor kah, atau yang sudah add to cart, atau yang sudah purchase, atau yang sudah initiate checkout. Nah, biasanya yang paling powerful adalah yang sudah purchase. Jadi kita menargetkan orang-orang yang sudah pernah purchase, dan ini kita ubah misalkan jadi 45 hari. Jadi sebenarnya kalau dari Facebook itu sendiri bilang paling ideal itu adalah 180 hari. Cuma buat saya pribadi, saya sudah coba juga 180 hari, nggak gitu beda dengan 22 hari, dengan 45 hari. Jadi ini preferensi dari teman-teman aja. Jadi saya bisa bilang di sini adalah purchase 22 days. Nah, kita bisa create langsung audience-nya, dan ini adalah core audience. Nah, kemudian
kita diminta untuk menunggu ya, karena ini tidak bisa langsung dipakai, dan sini bisa dilihat namanya populating dari Facebook ini lagi mengumpulkan database-nya dari orang-orang yang sudah purchase atau orang-orang yang sudah visit selama 30 hari, dan biasanya nih selesai 2 atau 3 jam. Jadi setelah 2 atau 3 jam baru kita bisa pakai lagi. Nah, tapi sekarang saya akan mengajarkan kepada teman-teman untuk membuat lookalike menggunakan fitur yang cuma ada di Facebook Ads, yang tidak ada di Instagram Ads. Dan ini sangat membantu. Katakanlah saya menggunakan custom audience atau targeting orang-orang yang sudah pernah purchase selama 22 hari ke belakang. Ketika kita klik di sini, kita bisa pilih action di sebelah kanan, dan kita bisa pilih untuk create lookalike. Tapi saran saya lakukan ini setelah pixelnya udah jadi gitu ya, setelah 2 atau 3 jam. Nah, kemudian kita pilih aja other source, dan kita ketik tadi purchase 22 day. Nah, di sini kita pilih Indonesia, audience-nya, dan kita bisa milih lookalike-nya. Kita bisa geser titik yang di sini bisa menjadi 3%, atau bisa menjadi 5%, atau bisa menjadi 1% aja. Nah, yang paling terkenal itu adalah ya 1% gitu. Nah, maksudnya seperti apa sih persentase ini seperti apa? Nah, saya akan jelaskan maksud dari lookalike ini sendiri. Kita anggap titik yang di tengah ini itu adalah targeting yang kita susun pertama kali ketika kita membuat custom audience yang kita sebut sebagai purchase 22 day ya. Purchase 22 days. Targetingnya kita mentarget orang-orang yang sudah pernah beli selama 22 hari ke belakang. Kemudian kita memilih lookalike 1%. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita memilih lookalike 1%, Facebook secara otomatis akan mencarikan kita audiens yang di luar dari orang-orang yang sudah pernah beli, tapi memiliki kemiripan atau lookalike yang namanya ya. Jadi ini adalah lookalike 1%. Nah, dia akan mencarikan. Semakin tinggi persentasenya, jadi kita bisa milih nih, dari 1 sampai 10% tadi kan. Artinya semakin jauh, semakin tidak mirip. Nah, berarti yang mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus semakin mirip kan? Cuman, kita perlu testing juga nih. Kalau 3% seperti apa, kalau 4% seperti apa. Nah, kalau buat saya pribadi, saya biasanya menggunakan 1% lebih dulu. Kalau 1% bagus, berarti saya akan pilih 2%. Persentase ini adalah persentase kemiripan. Seberapa mirip kita membuat audiens sesuai dengan yang kita pilih tadi. Orang-orang yang purchase 22 hari ke belakang, tolong carikan saya yang mirip lah, kurang lebih 1% aja miripnya. Jadi kita pilih yang 1% that's why untuk pertama kalinya. Nah, ini adalah beberapa tips dari saya gitu ya, dalam hal core audience. Yang pertama adalah sebaiknya langsung buat lookalike audience dalam jumlah banyak agar bisa testing, jadi bisa 1%, bisa 1-2%, bisa 3%, dibikin aja. Dan audience itu tidak harus 180 days, boleh coba di-exclude. Jadi kita tadi ada pilihan untuk meng-exclude. Oke, saya pengen yang 180 days, tapi saya exclude 3 hari ke belakang. Jadi saya nggak pengen ada yang 3 hari ke belakang juga masuk. Itu bisa juga. Beda lookalike tidak harus 1%. Bisa juga coba per 3%, per 4%, per 5%. Jadi kuncinya adalah testing audience. Dan ini saya minta Anda untuk coba praktek dulu gitu ya, untuk membuat core audience. Buatlah 3 core audience. Kita coba latihan dengan membuat 3 core audience, membuat lookalike 1%-nya, kemudian juga membuat lookalike 6-10%-nya. Jadi ini biar Anda terbiasa dengan core audience.